Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang tercinta, terima kasih atas responnya. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Tapi setidaknya kami berusaha memberikan data-data yang primir terkait dengan sejarah. Dengan demikian setidaknya kita mendapatkan informasi dari tulisan yang dibuat di masanya atau setidaknya dari hasil-hasil penelitian yang merujuk kepada data-data primer. Nah, baru-baru ini viral beredar di beberapa kanal YouTube tentang adanya jual beli nasab. Sekilas kita simak saja. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah Robito ini banyak mengeluarkan nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah, Masya Allah. Dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar, langsung saya buka kemarin dan saya sempat kaji bidang drama. Terus kedua, 3 orang nama orang yang habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib, Al-Idrus, Barakba, ini macam-macam. Masya Allah. Kok bisa gitu, Bib? Ya, jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Masya Allah. Astagfirullah. Dari apa yang disampaikan tadi, saya jujur tidak tahu persisnya bersumber dari mana asalnya. Kalau kita meletak di YouTube kan ada kanal YouTube yang pertama mengunggah hal ini. Hanya saja sumbernya dari mana dan seperti apa, jujur saya tidak memahami. Maka terkait dengan informasi ini, kenapa kami ungkap di sini lebih kepada berharap atau memberikan support kepada Robito Alawiyah agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Sebab apa? Sebab kalau tidak segera ditindaklanjuti, maka memungkinkan akan menambah runyamnya suasana, dalam tanda petik ya. Sebab soal diskursus nasab Bani Alawi sendiri yang ditangani oleh Robito Alawiyah ini kan sampai sekarang menurut hemat kami, menurut analisa kami kan belum selesai. Ditambah lagi dengan beredarnya rekaman ini. Maka apabila kita melihat dari isi rekaman menunjukkan bahwa yang membocorkan adanya jual beli nasab itu kan dari Habib, karena dipanggilnya Bib itu. Benarkah itu terjadi? Yang pertama tentu, benarkah rekaman itu bukan rekayasa? Pertama mungkin di situ ya. Kedua, benarkah kalau memang bukan rekayasa, benarkah terjadi jual beli nasab? Dan siapa orang yang berada dalam suara rekaman itu? Tapi tentu ini hanya sebagai support atau dukungan kami kepada pihak Robito Alawiyah agar hal ini segera ditindaklanjuti dan mendapatkan hasil yang terang benderang. Nah, di sisi lain para pemirsa sekalian, terkait adanya isu jual beli nasab, sebenarnya secara pribadi saya sudah agak lama, sekitar 2012-2013 itu saya sudah pernah mendapatkan informasi seperti itu. Ya, karena ya gini-gini saya banyak kawan dari kalangan habaib ya. Tetapi itu isu, saya anggap isu lah gitu. Ada pembicaraan-pembicaraan, selentingan-selentingan seperti itu. Artinya ada oknum-oknum yang menjual sertifikasi nasab. Tapi wallahu alam benar atau tidaknya, maka saya berhusnudzon. Kenapa saya berhusnudzon? Pertama, mungkin saja itu hanya isu dan saya tidak tahu sumber aslinya dan tidak ada kepentingan bagi saya untuk menelusurinya pada saat itu. Maka saya berhusnudzon, bahkan memungkinkan juga ada orang yang dianggap pribumi tetapi ternyata dia memiliki darah Arab. Karena ketika saya merujuk kepada peristiwa sejarah, satu contoh seperti yang disampaikan atau yang ditulis Elwisi van den Berg dalam buku Lehdre Maut, memang ada kelompok Arab campuran. Arab campuran itu bapaknya Arab, ibunya pribumi, kemudian melahirkan anak Arab campuran yang menghilangkan identitasnya.
Ini Denberg ceritakan dalam buku Le Hadramaut ketika mengupas tentang koloni Arab di Pekalongan, Jawa Tengah sekarang. Saya bacakan saja dari hasil penelitian Van den Berg 1885 ya. Setelah dia menyampaikan beberapa hal bahwa koloni Arab di Pekalongan itu mayoritas adalah dari kelompok Sayyid. Kata Sayyid di sini merujuk kepada Bani Alawi, bahwa mereka ini banyak diambil menantu penguasa pribumi dan rata-rata hidup mereka makmur. Berbeda dengan kehidupan Arab yang di luar koloni Arab. Artinya ada Arab campuran di luar koloni Arab yang ada ketuanya, sebab setiap koloni Arab itu ada ketuanya. Van den Berg menjelaskan bahwa tidak demikian halnya dengan campuran Arab yang tinggal di luar wilayah Arab, maksudnya di daerah Pekalongan nih ya. Mereka menetap di daerah pinggiran seperti Ledok, Mipitan, Kauman, dan Kerapia. Mereka ini sangat menjaga jarak dengan orang Arab yang datang dari Hadramaut dan orang campuran yang masih mempertahankan ciri Arabnya. Orang campuran yang tinggal di daerah yang baru disebutkan tadi sama sekali tidak berbicara bahasa Arab. Mereka selama beberapa generasi tinggal di rumah papan atau bambu di antara penduduk pribumi dan mencari nafkah seperti mereka, berpakaian seperti mereka, dan mengikuti adat istiadat mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang berdagang. Sederhananya, apa yang disampaikan oleh Van den Berg ini adalah satu realitas yang terjadi di sekitar Pekalongan. Di beberapa daerah tadi ada Arab campuran yang sudah seperti pribumi, mulai dari pakaian, bahasa, bahkan pekerjaan. Bahkan juga dikatakan mereka menjaga jarak dengan Arab campuran sekalipun yang masih menjaga adat istiadat Arabnya. Dengan demikian berarti di sana memang orang-orang Arab campuran dari Hadramaut itu sudah seperti layaknya pribumi. Maka dari sini saya berhusnudzon ketika tahun 2012-2013 ada seseorang yang Jawa kemudian dikatakan Habib, ditelusuri begini-gini. Bisa saja dari yang kelompok-kelompok seperti ini. Itu husnudzon saya. Nah, kembali lagi kepada persoalan yang baru terjadi, artinya rekaman. Sekali lagi kami memberikan support kepada Rabithah Alawiyah untuk menelusuri hal ini dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, dan mudah-mudahan ini juga tidak mengganggu diskursus ilmiah terkait dengan nasab Bani Alawi atau nasab Habaib atau nasab yang tersusun di Rabithah Alawiyah sendiri. Dan tentu saja semoga semua ini membuahkan ilmu, membuahkan pengalaman, bukan membuahkan perpecahan di antara kita. Mari semua hal yang ada kita sikapi dengan nalar yang logis. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.